2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Maha Kuasa yang memberikan kesempatan kita untuk proses pembelajaran mata pelajaran IPS pada hari ini. Baik anak-anak, ini masih banyak yang belum bergabung. Sambil menunggu yang bergabung, kalian siapkan dulu itu materi yang kemarin Pak Haji dan Pak Rujiman share untuk disiapkan ya, latihan-latihan soalnya disiapkan dulu ya. Baik, kita jam 8 ya, jam 8 ini sudah lebih 3 menit, kita mulai saja ya. Resiko yang terlambat ya, di resiko untuk menanggung sendiri. Kita sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Baik anak-anak, kita siapkan ya hati dan pikiran kita kepada Allah Sang Maha Kuasa untuk mendapatkan ridhonya. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku. Nah, ini adalah tampilan-tampilan pertama ya. Pertama muncul ini Muhammad Ramadhani Okta. Ramadhani Okta sehat? Alhamdulillah. Terus Sifaul Fuad khasnya di kebun. Sinyalnya dapat ya. Arina, tadi Arina ada adiknya ya Arina ya. Iya. Iya nggak apa-apa lah. Ikut belajar masih kecil udah belajar. Ya nggak masalah. Wafik, halo Wafik. Sehat Wafik. Latifa ini yang Fuad Latifa ini ya. Pertama. Muhammad Ramadhani Okta. Muhammad Ramadhani Hani. Iya, Hani ada. Tolong yang videonya belum dinyalakan. Kalau memang sistemnya mendukung, artinya kuotanya mendukung, silnya mendukung, HP-nya oke, ya silakan kalian tampilkan wajahmu. Mensyukuri, oh wajahnya seperti ini, tampilkan saja. Kecuali tadi lo ya, kalau sinyalnya buat memang beda masalah. Kuotanya pas-pasan juga anak-anak ini pakai paket hemat. Iya, silakan untuk mensikapinya. Kemudian selamat bergabung yang baru bergabung, yang sudah bergabung tadi sudah siap ya dengan soal-soalnya. Anak-anakku, insya Allah nanti akhir tunggu informasi resmi dari sekolah. Tapi ini answer-answer akhir April kalian akan mengikuti ujian sekolah. Nah, oleh dari itu, maka dari itu kita siapkan. Sebelum ujian sekolah dimulai, ini mungkin tidak hanya IPS, tapi hampir semua mapel sudah memberikan tagihan-tagihan. Betul ya? Tidak hanya IPS, tapi semua mapel. Nah ini saya sudah memberikan kesempatan 2 kali ya. Kamis tak tutup, Jumat tak tutup, ini masih tak tutup. Nah, anak-anak, saya kasih kesempatan hari ini. Setelah itu nanti data akan Pak Aji dan Pak Rujiman serahkan ke sekolah, nanti akan ditangani oleh sekolah bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas. Tidak hanya ditangani oleh guru mapel, tetapi oleh tim dari sekolah. Saya kasih kesempatan nanti tugas terstrukturnya, ya baik terstruktur mandiri maupun terstrukturnya, untuk melengkapi tugas-tugas yang belum. Bagi yang sudah ya, alhamdulillah ya. Bagi yang belum, pokoknya hari ini nanti saya tunggu sampai dengan jam 4 sore. Sampai jam 4 sore. Setelah itu nanti link saya tutup semua. Ini sementara link masih saya tutup. Nanti setelah pembelajaran ini link baru saya buka ya sampai jam 4 sore. Tolong sampaikan ya, ke teman-teman yang belum bergabung. Tapi kalau yang bergabung biasanya rata-rata ya oke lah ya, tugasnya juga oke. Ada korelasi. Baik ya, jadi nanti akhir April ujian sekolah, dan ini akan salah satu
komponen yang menentukan kelulusan kalian. Karena persyaratannya adalah harus mengikuti semua proses pembelajaran. Nah, baik, ya, saya langsung share aja. 59. Baik, lanjut saja. Ya. Baik, kelihatan anak-anakku? Halo, soalnya kelihatan? Kelihatan. Burem, Pak. Hah? Buram. Burem? Ya. Ya. Ya, mungkin ada hubungannya dengan sinyal juga ya. Coba saya perkecil. Bagaimana? Burem enggak? Mending? Masih, Pak. Masih, ya. Ya, kamu buka ini aja, buka apa ya, PowerPoint PDF yang Pak Guru bagi, ya. Kalau itu ada Wafi kayaknya udah ngeprint itu, Wafi. Ya, yang belum ngeprint itu silakan buka filenya saja, ya, PDF yang tugas itu loh, dibuka sampai mencocokkan jawabannya. Oke, Pak Aris, nun sewu Pak Aris dibantu barangkali itu tulisannya blur apa enggak ini ya. Ya. Baik, nomor 1 ya. Ini nomor 1. Ini untuk sponsor. Saya kasih kesempatan Muhammad Ramadhani Okta. Membaca saja, menjawabnya nanti bersama-sama. Saya kangen dengan suaramu ya Ramadhani. Baca soalnya Ramadhani. Nomor 1, Ramadhani Okta. Enggak jelas tulisannya, Pak. Oh, enggak jelas. Ya. Enggak jelas, Pak. Gimana? Jelas nggak, Ramadhani? Belum, Pak. Belum. Pecah ya. Apa dikecilkan aja ya? Sinyal ya. Ya, baik ya. Ini. Nomor 1 ya, ruang ini materinya adalah ruang dan waktu. Catat ya, ini materi penting, kamu sambil mencatat. Berarti ini adalah item-item. Sekaligus saya sampaikan materi-materi penting ya yang kaitannya dengan ujian sekolah, ruang dan waktu. Materinya ruang dan waktu. Ruang merupakan tempat makhluk hidup saling berinteraksi. Ruang meliputi unsur-unsur daratan, perairan, dan udara dengan berbagai manfaatnya. Salah satu pemanfaatan udara adalah untuk bidang transportasi. Keuntungan yang diperoleh berdasarkan pemanfaatan udara dalam bidang transportasi. Jadi pemanfaatan ruang udara di bidang transportasi. Apa? A. Harga barang murah. B. Sarana komunikasi lebih modern. C. Keamanan negara lebih terjaga. Atau waktu tempuh antar wilayah lebih singkat. Silakan. Bebas, ini jawaban free. Yuk, siapa waktu tempuh antar wilayah lebih singkat. Bagus sekali ya. Nah, ini saya akan membahas 3, perairan, udara, dan daratan. Untuk udara, itu bukan hanya fungsi untuk transportasi. Ruang udara ini juga bisa digunakan untuk satu ya, menghasilkan oksigen. Unsur-unsur udara yang terbesar kan nitrogen ya. Terus ada oksigen dan zat-zat yang lain. Ini salah satunya adalah menghasilkan oksigen. Yang kedua, udara bisa untuk transportasi sesuai dengan pertanyaan yang sekarang ini. Dan ini manfaatnya adalah waktu tempuh antar wilayah lebih singkat. Apalagi untuk kehidupan sehari-hari udara juga bisa untuk mengeringkan baju. Ya ini kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa untuk menggerakkan kincir. Anginnya sih itu ya, kincir angin. Itu. Kemudian udara yang lebih atas lagi bisa untuk mengorbitkan satelit. Nah, ini tergantung nanti bagaimana soalnya. Kemudian pemanfaatan ruang yang lain, perairan. Perairan itu untuk satu, transportasi. Yang kedua, menghasilkan sumber daya alam.
Contoh apa sumber daya alam yang ada di perairan? Halo? Ikan. Ikan. Rumput laut. Nah, ikan, betul. Nah, kemudian kalau daratan, nah ini yang di pembahasan Pak Haji itu di pembahasan soal ini sebenarnya khusus daratan ya. Kondisi bentuk geografis dan aktivitas manusia. Di sini ruang dan waktu daratan. Daratan. Untuk daratan itu bisa dimanfaatkan apa ini? Penyesuaian mata pencaharian. Ya, untuk daratan. Kalau di pantai berarti kebanyakan mata pencahariannya sebagai apa? Nelayan. Selain nelayan. Yang putih-putih itu loh, kalau dikeringkan rasanya asin. Garam. Petani garam. Ya. Kalau di dataran rendah apa? Mata pencahariannya? Petani bisa, pedagang, itu. Kalau di daerah pegunungan? Sayur-sayuran. Iya, petani tapi bidang perkebunan atau di kehutanan itu. Kemudian pemanfaatan udara sudah, di situ sudah ada pembahasan, transportasi lebih cepat, daerah Kats, Kats Kapur untuk tempat wisata. Mata pencahariannya di situ. Kemudian laut adalah transportasi dan nelayan. Begitu anak-anak, ini untuk ruang dan waktu. Catat ya, ruang dan waktu sekitar. Ini kelas berapa ya, materi kelas berapa? Kelas 7 semester 1. Silakan buka lagi, materi kelas 7 semester 1. Sekarang sudah zamannya zaman IT, tidak perlu mencari buku, semua sudah tersedia di dunia maya. Tinggal klik ruang dan waktu, apa saja materinya. Ini materi ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan geologisnya, Pulau Jawa bagian tengah memiliki deretan gunung api aktif. Kenyataan tersebut berpengaruh positif terhadap kehidupan penduduk. Kalau suatu daerah banyak gunung aktif, gunung api yang aktif, itu biasanya daerahnya apa? Tanahnya bagaimana? Subur. Anak-anak mic-nya untuk dibuka saja. Kamu rame menjawab, saya rindu ya, rindu dengan suara kamu yang rame gitu ya. Ya, Ahmad sudah dibuka. Latifah dibuka dong mic-nya. Naura dan yang lain. Ini maaf, nggak saya absen satu persatu ya. Ya, baik. Tanahnya subur. Nah, berarti ini kan ada indikatornya. Berarti nomor 2 jawabannya apa? C. Hah? C. B apa C? C. C, iya. Berkembangnya kegiatan pertanian dan perkebunan. Baik, di sini berdasarkan kondisi geologis. Ingat, kondisi geologis Indonesia ini terdiri dari beberapa kategori. 1, merupakan pertemuan antara deretan pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Di sini banyak gunung api. Nah, termasuk di Pulau Jawa banyak gunung api, sehingga di sini efeknya adalah tanahnya subur. Gunung Merapi berkali-kali meletus, relokasi penduduk. Iya, relokasi penduduk, tapi penduduknya tetap bertahan di sana. Cuman dalam perkembangannya itu memang ada beberapa tempat yang Beritakan irang-irang lin kita tekan. Yang pindah, tapi lahan pertaniannya tetap di atas. Nanti kalau itu pulang, kalau sore, ya, kalau bekerja ya ke atas lagi. Itu Pak Aji pernah ya seperti itu ya. Wah ini, karena apa? Ya mereka tahu tempatnya subur meskipun resikonya besar. Tadi malam apa tadi pagi saya baca di medsos, itu Gunung Merapi sudah 7 kali letusan hari ini. Hari ini apa kemarin ya, maaf ini kalau kurang pas untuk diralat. Tapi penduduk tetap di sana karena ini ada keterikatan tanahnya subur. Kemudian letak geologis yang kedua, ini tidak hanya bicara soal nomor
dua yang di sini, tetapi saya soalnya kembangkan. Wilayah Indonesia terdapat pada pertemuan 3 lempeng besar, Indo-Australia berbatasan dengan Australia, lempeng Eurasia berbatasan dengan benua Asia, dan lempeng Pasifik. Nah, di sini lempeng-lempeng ini sering bertabrakan, sehingga efeknya secara geologis Indonesia sering terjadi bencana Gempa tektonik. gempa apa? Tektonik. Gempa tektonik. Kalau yang nomor 1 tadi tak balik lagi, banyak gunung api. Itu gempa apa? Gempa vulkanik. Mantap. Siapa yang jawab vulkanik? Halo? Siapa ya? Betul itu jawabannya. Laki-laki ini, Mas siapa? Fatih, Pak. Hah? Fatih, Fatih, kelas berapa, Teh? kelas 9H. Oh iya, 9H. Ya, bagus. Senang Pak Kaji ini ya, anak-anak aktif ya. Baik. Kemudian pengaruh geologis lagi Indonesia itu terdapat 2 paparan, paparan Sunda dan paparan Sahul. Dan ada zona transisi. Ya. Maka di sini Indonesia kaya akan FNF apa? Flow apa? Flora dan fauna. Mantap sekali. Ya, jadi geologis ini ada 3. Kalau pertemuan antar pegunungan muda itu efeknya adalah tanahnya subur karena terdapat pada deretan gunung api aktif. Cuma negatifnya, resikonya, konsekuensinya gunung meletus. Ya. Terus yang kedua, geologis yang kedua Indonesia. Terdapat 3 lempeng pertemuan besar. Ya, katakan lempeng yang berbatasan dengan benua Asia atau Eurasia, berbatasan dengan benua Australia, ya, lempeng benua ini ya, lempeng apa? Indo-Australia, dan berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sehingga di sini efeknya adalah sering terjadi gempa bumi. Ya, yaitu tektonik. Sampai di sini paham? Berikutnya, Indonesia secara geologis juga merupakan tempat pertemuan antara paparan Sunda dan paparan Sahul. Sehingga di sini kaya akan flora dan fauna, di samping didukung oleh iklim tropis. Ingat, Indonesia adalah paru-paru kedua dunia. Paru-paru hutan ya, hutan. Paru-paru dunia. Brasil, Indonesia. Nah, ini kalau hutannya gundul, ya udah. Alhamdulillah, Espero Sekolah Adiwiyata, sekolah konservasi, ya, tanaman-tanaman hijaunya masih terjaga. Masih terjaga. Nomor 3. Jumlah penduduk Indonesia sangat besar. Akan tetapi tidak diimbangi dengan jumlah penduduk yang berkualitas sumber daya manusia. Sehingga Indonesia banyak mendatangkan tenaga kerja ahli dari luar. Hal ini berakibat semakin bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Yang mana? Apakah Indonesia tetap mengambil tenaga dari luar asalkan semua tenaga Indonesia dilibatkan? Begitu caranya? Bagaimana mengatasi pengangguran? Padahal tenaga asing itu begitu derasnya masuk di Indonesia, kita nggak bisa menolak. Ingat semester 1, IPS materinya ada MEA, ada AFTA. Nah itu kan perdagangan bebas. Perdagangan bebas bukan hanya barang saja, tetapi juga jasa. Salah satu bentuknya adalah tenaga kerja asing. Sebenarnya ini adalah implementasi dari itu. Yang Asia Tenggara, MEA itu. Begitu. Harus bisa mengikuti perkembangan yang ada. Contoh sekarang, 2 tahun yang lalu apa kita terbayang pembelajaran online daring pakai Zoom seperti ini, pakai Google Meet dan sejenisnya, pembelajaran pakai WA, kan nggak terbayang.
Tapi karena situasi harus kita sikapi. Ini di dunia pendidikan. Jadi tolong, mengeluh boleh sekali 2 kali, tapi harus disikapi. Mengeluh terus itu nggak akan menyelesaikan permasalahan. Sing efeknya ngambek orang nggak ngumpulkan tugas. Ingat, yang nggak mengumpulkan tugas nanti semua mapel. Ini sekarang tahap pertama ini pramuka dulu. Nanti berikutnya adalah mata pelajaran. Pak Kaji untuk IPS kasih kesempatan hari ini semuanya untuk menyelesaikan tugas. Nanti kalau besok sudah saya serahkan ke sekolah dan nanti yang mengatasi tim sekolah. Anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas datang sekolah untuk menyelesaikan tugas itu. Ya, ini. Baik. Nah. Yang B kembali lagi. Berarti nomor 3 jawabannya adalah mengatasi jumlah pengangguran supaya tenaga kerja asing itu tidak deras masuk ke Indonesia. Apa? B. B, iya. Kualitas tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Sebelum bekerja kan sekolah dulu. Nah, sekolah itu latihan menghadapi masalah. Malam-malam disuruh mengumpulkan tugas. Ini mau ditutup linknya. Ya, karena anaknya Japri ya, saya balas Japri. Malam. Saya melayani sampai jam 12 malam. Itu beberapa anak. Ya merasakanlah bagaimana mengerjakan tugas. Pak Guru juga merasakan. Sampai malam tak koreksi. Nggak percaya tanya sama itu anak-anak yang sering Japrian malam saya layani gitu ya. Ya, saya pengen kamu itu mengatasi masalah lah ya, mengatasi masalah, bisa mencari solusinya. Iya betul, kualitas harus ditingkatkan. Ya, kalau sekolah yang sawang-awangan nanti bekerjanya bagaimana? Ingat, sekolah ini latihan. Nah, nanti dunia yang sesungguhnya adalah di masyarakat. Ketika kamu bekerja, ya maka di sini latihan membentuk karakter. Betul sekali. Jawabannya B. Kualitas tenaga Indonesia harus ditingkatkan. Dengan cara apa? Peningkatan kompetensi tenaga kerja. Dengan cara apa? Melakukan pengendalian tenaga kerja asing. Ya. Tapi ya zamannya, MEA, kita nggak bisa menolak. Salah satunya untuk mengantisipasi hal ini supaya tenaga kerja Indonesia bisa bersaing adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, jangan banyak mengeluh. Nah, itu. Nomor 4. Perhatikan peta di samping. Nomor 3 B ya. Perhatikan peta di samping itu peta Asia Tenggara. Peta Asia Tenggara. Peta Asia Tenggara. Bentar, Asia Tenggara. Ya, nanti ini mau bicara Asia Tenggara, tolong nanti pelajari kamu itu karakteristik benua. Karakteristik benua. Ya, Asia Tenggara kan bagian dari Asia. Nah, kamu pelajari karakteristik benua Asia. Baik, kembali ke soal. Berdasarkan peta di samping, negara di ASEAN yang kegiatan ekonomi utamanya dari sektor industri dan perdagangan ditunjukkan pada nomor berapa? B. 2. Nomor 2 itu negara mana? Singapura. Mantap. Kalau 1 negara mana? Ngorana lautnya gue. Laos, Pak. Laos ya itu ya. Nggak ada lautnya. Bukan. Thailand. Kalau Thailand pinggir ini. Ini kurang jelas ya. Ini. Thailand. Kalau nomor 3 mana? Filipina. Nomor 4 mana? Indonesia. Itu ada huruf A ya. Huruf A. A itu negara mana? Myanmar. Bagus. Yang lagi gonjang-ganjing kondisi politiknya. Kita berbahagia di Indonesia, kondisi politik ya stabil, pendidikan stabil dalam arti situasi keamanannya. Ya meskipun kemarin ada ya sedikit bom itu, tapi mudah-mudahan tidak mempengaruhi. Kita berdoa mudah-mudahan cepat selesai permasalahannya. Baik, kalau ASEAN kita ASEAN
Ini ASEAN bagian kecil, bagian besarnya benua Asia. Tolong pelajari, catat itu ya, karakteristik benua Asia. Nomor 5. Bentuk kerjasama antar negara di Asia Tenggara, di ASEAN maaf, salah satunya olahraga. SEA Games diselenggarakan secara bergantian. SEA Games diselenggarakan secara bergantian. Keuntungan yang diperoleh Indonesia saat menjadi tuan rumah kegiatan tersebut adalah apa? Keuntungannya? A. Ya makin dikenal, promosi. Nah, kalau dikenal nanti dengan sendirinya mungkin wisata akan masuk, perdagangan akan mengikuti menyesuaikan. Ya, di sini kata kuncinya adalah keuntungan menjadi tuan rumah. Ya, jelas dikenal, disiarkan tiap hari di televisi-televisi, di medsos negara-negara ASEAN. Peluang menjadi juara umum lebih besar, belum tentu. Fasilitas olahraga di wilayah menjadi baik. Ya, ini sudah standar. Pemasukan dari sektor pariwisata menjadi sangat tinggi. Ya, ini jawaban saya pikir semuanya betul. Tetapi yang paling tepat adalah A. A, B, C, D itu ini tingkat pengecohnya tinggi ini ya. A ya. Nomor 6. Oke, sebentar. Untuk bentuk kerjasama ASEAN yang lain ada bidang-bidang yang lain. Ya, tapi di sini kata kuncinya ASEAN adalah kawasan yang damai, bebas, dan netral. Sehingga meskipun ada kudeta kayak di Myanmar, kayak di Thailand, negara Asia Tenggara yang lain tidak ikut urusan dalam negeri negara tersebut. Nah, paling hanya memberikan himbauan, memberikan seruan, tapi tidak campur tangan. Sepanjang tidak diminta. Nah, ini karena ASEAN adalah kawasan damai, bebas, dan netral. Kemudian masih di sini. Untuk ASEAN, sumbu pendeknya itu adalah kawasan Laut Cina Selatan. Nah, menjadi rebutan beberapa negara. Lanjut, nomor 6. Daerah dataran tinggi memiliki iklim tersendiri, berbeda dengan pegunungan dan dataran rendah. Aktivitas yang cocok untuk daerah tersebut adalah apa yuk? Hah? Apa? Tanam sayuran dan tanaman perkebunan. Iya, menanam sayuran dan tanaman perkebunan. Karena dingin ini nanti ada kaitannya dengan soal nomor 9. Dan nomor 6 ini juga ada kaitannya dengan tadi yang saya bahas nomor 1 ya. Saling terkait. Membuat peternakan sapi dan pariwisata budaya. Tapi tidak hanya di daerah atas, di bawah pun bisa. Melakukan perdagangan dan industri padat karya. Tidak harus di daerah atas. Di daerah ini malah kebanyakan adalah di daerah dataran rendah. Membuat budidaya perikanan air tawar dan pariwisata. Tidak juga. C ya, baik. Sekarang soal nomor 7. Semangat dan etos kerja masyarakat Jepang sangat tinggi. Tidak lepas dari beberapa prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Salah satu prinsip yang mengajarkan tentang harga diri dan tidak kenal menyerah bagi orang Jepang yaitu prinsip Bushido. Hokkaido. Siapa yang jawab Hokkaido? Hah? Enggak ada Hokkaido. Apa? Prinsip apa? Pantang menyerah. Bushido. Hah? Bushido. Iya, katanya Bushido. Itu di pembahasan terjawab C ya. Maaf, itu diganti. Yang betul adalah Bushido. Apa Bushido? Bushido itu mengandung arti satria. Merupakan kode etik golongan samurai pada masa feodal Jepang. Yang memiliki loyalitas totalitas terhadap tuannya. Bahkan rela melakukan harakiri atau bunuh diri. Kalau Kaizen adalah tepat waktu, itu Kaizen. Kalau Kaizen kreatif,
itu kaisan. Kalau samurai kan senjata itu ya. Ini berarti adalah D. Bushido, pantang menyerah. Nomor 9, ini ada kaitannya dengan tadi soal nomor berapa tadi Pak Haji baru nyebut? Soal nomor 6. Nah, ini adalah ya, masih ingat ya garis kontur ini lebih dekat dengan pembagian iklim menurut Jung Hoon. Menurut Jung Hoon. Kalau iklim panas 0 sampai 700 meter itu tanaman-tanamannya yang tahan panas, padi, jagung, kelapa. 0-700 berarti di daerah satu ya. Kemudian yang kedua iklim sedang 700 sampai 1500. Berarti di daerah 2 itu ya, yang Romawi 2. Romawi 2. Apa ini? Ini contohnya adalah kopi, teh, kina, karet. Tolong itu yang pembahasan dibaca ya. Kalau seperti ini jelas kurang maksimal. Saya hanya secara lesan saja. Nah, ini soalnya. Maaf ya, malah saya lupa. Kemudian 1.500 sampai 2.500 itu adalah iklim sejuk. Iklim sejuk, sayuran ini ya, banyak sayuran. Tanaman hortikultura. Kemudian iklim dingin 2.500 sampai 4.000 meter. Tanamannya adalah lumut. Tapi di atas 4.000 meter nggak ada. Daerah 4 itu apa? Berarti 1.500 meter ya. Tadi 1.500 meter berarti seperti apa? Kopi, teh, kina, karet. Berarti nomor berapa? Yang A, B, atau C, atau D? Nomor 9. 1.500 meter. Yang? Halo? A. Iya. Kata kuncinya ini adalah tanaman-tanaman yang tidak dijawab ini seperti tebu. Tebu kan di daerah panas, padi daerah panas, kelapa daerah panas, tebu daerah panas. Nah ini. Gitu ya. Sekarang nomor 10. Ini agak cepat. Perhatikan daftar kegiatan masyarakat. Kita bicara asimilasi. 1. Upacara perkawinan Islam dengan menggunakan adat Jawa. 2. Orang Cina yang lama hidup di Indonesia fasih berbahasa Indonesia. 3. Membangun menara Masjid Demak dengan ornamen kaligrafi dan bagian atas tumpang. 4. Berkembangnya tari lenong dan tari cokek. Termasuk proses asimilasi. Sekarang kita ingat dulu apa itu asimilasi. Asimilasi adalah Budaya baru yang merupakan hasil dari proses perubahan budaya antar dua kelompok atau lebih dalam kurun waktu lama disebabkan adanya interaksi sosial dan adaptasi lingkungan yang baru. Adanya budaya baru, ya, adanya budaya baru. Ini adalah asimilasi, proses perpaduan antara dua kelompok. Nah, ini contoh ya, ini belum mengarah soal. Ini seperti musik dangdut itu kan perpaduan musik daerah dengan India. Kemudian baju koko itu kan perpaduan antara Islam dengan khas Tionghoa, baju koko ya, yang untuk sholat itu. Kemudian peleburan antara budaya Betawi dengan Tiongkok atau dengan Cina, tari cokek dan tari lenong. Jadi adalah apa? Jawabannya? Asimilasi, perpaduan dua budaya baru. B. B. Orang Cina yang lama hidup di Indonesia fasih berbahasa Indonesia, ya mengenal bahasa Indonesia.
Terus berkembangnya tari lenong dan tari cokek. B. Oke, nomor 4. Nomor 11. 11 ini gambar ini perannya sebagai apa ini? Ini yang saya tunjuk yang di bawah. Sebagai ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, berarti kalau perannya sebagai apa? Kepala keluarga. Kamu biasa menyebut apa? Dedi. Ayah. Oh iya, bukan Dedi ya. Nah, ini perannya sebagai apa? Kepala keluarga. Ini. Ini yang kursor Pak Guru. Bunda sebagai apa? Ayah, ibu, kemudian ada 2 anak. Berarti ini adalah ranah lembaga sosial apa? Keluarga. Kalau gambarnya tempat ibadah, berarti ranah lembaga sosial apa? Agama. Kalau gedung sekolah, buku berarti pendidikan. Kalau gambarnya pasar, berarti apa? Ekonomi. Nah, yang kamu pelajari, 1 kamu paham gambar apa itu. Yang kedua perannya, tolong pelajari. Ini beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu keluar soalnya adalah keluarga. Nah, nanti dikembangkan. Kalau fungsi keluarga ini apa? Fungsi keluarga mengembangkan bakat seseorang menjadi sumber kebenaran, sumber tenaga kerja, apa meneruskan keturunan? Meneruskan keturunan. Atau dalam bahasa biologinya adalah reproduksi. Pak, nggak ada Pak ini meneruskan keturunan, artinya reproduksi. Ya sama saja itu ya. Itu reproduksi. Lembaga keluarga punya fungsi lain, sosialisasi, mengenalkan lingkungan. Mengenalkan lingkungan. Ini namanya fungsi sosialisasi. Jadi kalau ada anak dalam sebuah keluarga tidak mengenal lingkungannya, berarti ada sesuatu yang kurang dalam keluarga tersebut. Tidak bersosialisasi yang nanti akan membentuk jiwa individu. Kemudian fungsi afeksi. Afeksi. Kasih sayang. Loh, nah sini. Kamu pernah dilus-lus rambut sama bapak ibu? Nah, ini kasih sayang ya. Kasih sayang. Butuh itu sentuhan. Fungsi ekonomi, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Irus berangkat ke sekolah. Oh iya, belum disanggup nih Pak Irus. Nih uang 10.000 sanggup. Nah, ini namanya fungsi ekonomi. Muhammad Ramadhani Okta mumet bayar urung sarapan. Sana ini beli ke kantin misal seperti ini. Ini fungsi ekonomi. Sifaul Fuad, sinyalnya angel temen. Wah, ini pakainya merek apa? Tertentu, wah ini ngolet sing yang baru aja, misal seperti itu ya. Pengawasan sosial, mengawasi. Oh, si Faul buat pulangnya kok habis maghrib, sholat apa ora? Nah, orang tua tanya, maaf ya Mas, ini hanya contoh aja, jangan baper. Wah, cewek. Kamu sudah sholat belum? Oh belum. Nah, misal seperti ini fungsi pengawasan sosial. Fungsi proteksi perlindungan. Nah, ketika ada satu masalah, orang keluarga turun tangan. Dan fungsi pemberian status. Kemudian lembaga agama. Lembaga agama. Ada peran yang lain, lembaga ekonomi. Sudah ada di di pembahasan. Pelajari lagi. Berikutnya, wayang. Wayang adalah warisan budaya bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Pertunjukan wayang saat ini mulai ditinggalkan oleh generasi muda, sehingga dikhawatirkan wayang tidak dikenal lagi di masyarakat Indonesia. Bagaimanakah upaya pelestarian budaya yang sesuai informasi tersebut? Yang mana, Nanaku? Wayang bagaimana supaya tidak punah? Mengajarkan wayang pada mata pelajaran bahasa Jawa. Ya, bisa. Apalagi supaya tidak punah. Membuat lembaga yang bertugas menjaga kelestarian. Nah, ini lebih luas. Lembaga ini nanti bisa minta bantuan ke
sekolah, kependidikan, untuk mengajarkan. Nah, jadi ini membuat wayang. Wayang jenisnya banyak banget. Baik, ini ngelonjak waktunya, kita percepat aja. 13, Pak Yudi naik jabatan dari guru menjadi kepala sekolah karena prestasinya. Setelah tidak menjabat sebagai kepala sekolah, Pak Iwan menjadi warga biasa. Setelah lulus SD 1, Bedana Vio melanjutkan ke SMP Pancasila. Bu Tuti mengajar di MTS yang sebelumnya mengajar SMP. Berdasarkan pernyataan mobilitas vertikal, vertikal itu naik ya. Apa selain vertikal horizontal, kalau horizontal itu setara. Ditunjukkan pada nomor yang melompat. Yang melompat apa? Nomor berapa melompat? 1 dan 3. Dari guru menjadi kepala sekolah, ya, dari SD ke SMP. Kalau MTS SMP kan setara. Tolong pelajari, ini mudah, Nomor 14, ya maaf, ini tidak ada pakai, dia hanya ngambil salah satu soal dan kebetulan ada tokoh ini. Tokoh siapa? Tidak ada maksud lainnya. Tidak ada maksud lain. Kebetulan kok soalnya ini. Ya, Anies Baswedan adalah ini mobilitas sosial. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial Anies Baswedan adalah faktor struktural. Ya, kita percepat. Nomor 15. Yang merupakan unsur-unsur budaya dari Aceh adalah nomor 2. Nomor 2, rumahnya rumah orang Badai, bahasanya bahasa Baroh, tarinya tari Saman. Aceh, kalau Jawa, Joglo, Jawa, Rimpi. Ini Bali. Ya, baik, itu anak-anak yang Pak Haji bisa sampaikan. Coba ini nomor 16 dan seterusnya. Nanti kalau yang bisa kamu kerjakan lagi di rumah, nanti pembahasan saya lewat PA karena pekan depan kita nanti akan mempertajam lagi di bagian yang lain berkaitan dengan ujian sekolah. Ini jam kedua PJOK lewat pembelajarannya lewat PA. Sedikit ya, ini ya nomor 1. Urean, penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia cukup tinggi, sekitar 1,4% per tahun. Tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia berdampak terhadap meningkatnya jumlah tenaga kerja Indonesia. Nah, pertanyaannya, berdasarkan wacana tersebut, bagaimana dampak negatif dan positif tingginya tenaga kerja di Indonesia? Ya, kalau dampak negatifnya jelas, kalau sumber daya yang tidak siap, terjadi pengangguran, tingkat kesejahteraan menurun, ya, akhirnya kriminalitas meningkat, kualitas hidup menurun. Ada pembahasan di situ, dibuka lagi ya pembahasannya ya. Yang akhirnya pada muaranya ekonomi, pendapatan kurang kurang sesuai, berdampak pada kesehatan, pendidikan, akhirnya kualitas sumber daya manusia rendah. Dampak positifnya, dampak positif dari penduduk yang banyak, apabila tenaga kerja diimbangi dengan kesempatan dan kualitas sumber daya yang baik, maka akan kita tidak kekurangan tenaga kerja, meningkatnya kesejahteraan. Indonesia tahun 2030 kalau nggak salah nanti akan menikmati bonus demografi, di mana usia produktif jumlahnya lebih besar daripada usia non produktif. Ya, generasinya kalian nanti, maka siapkan dari sekarang. Generasinya kalian nanti ini 10 tahun yang akan datang, 9 tahun yang akan datang. Nah, kalian akan bersaing. Ingat, tahun-tahun itu adalah masa bonus demografi, di mana usia kerja produktif itu jumlahnya sangat banyak. Ya, siapkan. Makanya disiapkan mulai dari sekarang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk Orean sudah ada jawaban di situ semua. Nanti kalau yang tidak jelas bisa japri Pak Haji atau Pak Bujiman. Itu saja anak-anak saya sampaikan. Terima kasih sekali yang sudah bergabung. Untuk tugas hari ini IPS, yang sudah menyelesaikan tugas, selesaikan latihan USBN ini. Ya,
tidak dikumpulkan, tapi nanti tak bahas lagi, bisa lewat WA, bisa lewat Zoom ini. Bagi yang belum menyelesaikan tugas, masih banyak tugasnya, saya kasih kesempatan hari ini. Hari ini. Nanti sore atau nanti malam, link akan saya tutup. Ini aja masih tak tutup, sebentar lagi tak buka. Begitu ya. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan. Semangat, mudah-mudahan kita berdoa pandemi cepat berakhir dan kita berdoa nanti di bulan Ramadan kita bisa bertatap muka lah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Demikian dari saya, jangan lupa chat dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Chat dulu ya sebelum saya tutup. Oh, Syifa.